Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 290 mencelakakan dengan tuduhan palsu. Baru saja setelah Melissa Zhu mereka mengendarai mobil pergi, Thomaskin sendirian telah menjatuhkan mereka 10 orang lebih, satu orang satu pukulan memukul mereka berguling-guling di lantai, tidak pernah melihat orang yang begitu bisa bertarung. Satu orang memukul 10 orang masih begitu mudah, ini sama sekali bukan manusia. Kak Liam dapat melihat bahwa ini adalah tunggul yang keras, ini adalah orang yang sangat hebat, sama sekali tidak dapat diganggu. Thomaskin ketawa mengejek, siapa yang menyuruh kalian datang? Kak Liam menunjukkan ekspresi malu, melakukan hal seperti ini, tentu saja tidak boleh mengungkapkan informasi majikannya. Melihat dia ragu-ragu, Thomaskin mengangkat kakinya pelan-pelan. Kak Liam ketakutan hingga gemetar, hampir tidak bertiarap ke lantai. Aku katakan, adalah Gael Zhu, keluarga Zhu. Melissa Zhu terkejut sejenak, adalah paman pertama. Kembali ke keluarga Zhu, Nyonya tua mengerutkan kening, wajahnya penuh tidak senang. Pagi hari ini banyak berita di handphone telah melaporkan dan masih ada sangat banyak teman Nyonya tua juga mengirimkan dia video. Sebuah gedung baru yang bagus, ternyata disiram air kotor oleh orang. Membiarkan Melissa Zhu pergi untuk memeriksa dan menerima, besok sudah akan pindah masuk, akhirnya hari ini membuat menjadi seperti ini, benar-benar sangat memalukan. Ketika Melissa Zhu kembali, Nyonya tua langsung menepuk meja. Melissa, apa yang terjadi? Kenapa ada orang yang datang membuat masalah? Gael Zhu mendengus di sampingnya, bukankah dia menyinggung orang? Melissa masih muda, tidak bekerja dengan baik, sering menyinggung orang sampai diri sendiri juga tidak tahu. Menurut aku, dia tidak bisa menjadi penanggung jawab proyek. Ibu, Sugar God nomor 2 lebih baik serahkan pada aku saja. Wajah Nyonya tua tenggelam seperti air. Pada awalnya Melissa Zhu beberapa hari ini telah melakukan pekerjaan yang cukup baik. Sebuah gedung perdagangan sebesar itu, menghabiskan biaya 30 juta rem langsung mendapatkannya, termasuk adalah orang yang sangat berjasa bagi keluarga Zhu mereka. Tetapi hari ini kejadian menyiram air kotor ini menimbulkan banyak kekacauan, membuat Nyonya tua sangat kehilangan muka. Melissa, masalah ini, apa yang bisa kamu katakan? Mendengar apa yang dimaksud Nyonya tua ini, sepertinya benar-benar bermaksud untuk menyerahkan Sugar God nomor 2 kepada paman pertama, dia tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Nenek, Sugar God nomor 2 adalah aku yang mengembangkan, tidak ada hubungannya dengan paman pertama, dia bahkan demi bersaing dengan aku, sengaja mencari masalah dengan aku di iklan pengesahan, bagaimana bisa menyerahkan Sugar God nomor 2 kepada dia? Gael Zhu berkata, kamu yang meneliti dan mengembangkan memang kenapa, kamu juga tidak memahami manajemennya, kamu lihat, perusahaan kita belum menunggu sampai pindah, langsung terjadi masalah menyiram air kotor. Produk yang begitu penting menaruh di tangan kamu, bisakah kamu mengelolanya dengan baik? Kamu. Wajah Melissa Zhu memerah karena marah, paman pertama tidak tahu malu benar-benar langka di dunia. Thomaskin ketawa mengejek, nenek, aku membawa seseorang, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Nyonya tua mengerutkan kening, melihat Kak Liam yang masuk, merasa ada sedikit akrab, tetapi sangat cepat, pupil matanya menyusut. Kamu. Dalam video tersebut sosok Kak Liam masih cukup jelas, Nyonya tua mengingat kasus tersebut. Mengapa kamu melakukan seperti ini? Kapan keluarga Zhu kami pernah menyinggung kamu? Kak Liam berdiri di sana, mengikuti pendapat orang, matanya sebentar-sebentar memandang Thomaskin, tidak berani berbicara sembarangan. Thomaskin berkata, apapun yang nenek tanyakan kepada kamu maka katakan saja, katakan yang sebenarnya. Iya. Nyonya tua,
Aku mengambil 200.000 rem Gael Su maka melakukan hal ini. Dia yang menyuruh aku mencari masalah terhadap kalian. Wajah Gael Su berubah drastis. Omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenal kamu. Jangan memfitnah orang di sini. Gael Su menggertakkan giginya dengan sebuah ekspresi muram. Melissa Su, kamu benar-benar sudah ahli. Masih tahu mencelakakan aku dengan tuduhan palsu. Apakah kamu sengaja menyogok dia, menjebak aku di depan nenek? Dr. Stranger, bab 291 mengaku kalah. Melissa Zu mendengus dingin, Paman, kamu benar-benar pintar memfitnah orang ya, aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, kamu beraninya bilang aku menganiaya kamu. Nyonya tua mengerutkan kening, juga dengan wajah curiga, menatap Kak Liam dan bertanya. Gael Zu adalah anakku, dia mana mungkin menghabiskan uang untuk mempekerjakanmu, datang menghancurkan papan nama rumah kita sendiri. Kak Liam berkata, memang Gael Zu, dia hanya memberitahu aku melakukan begitu, dengan alasannya kenapa tidak mengatakannya, aku juga mengambil uang bekerja, tidak bertanya mengapa. Ini adalah bukti transfer Gael Zu kepadaku, 200 rem aku tidak pakai sedikitpun. Selesai bicara, Kak Liam mengambil satu kartu ATM dan satu lembar catatan transfer bank menyerahkan ke situ. Nyonya tua melihat informasi yang di catatan transfer, wajahnya sekejap terlihat sangat pucat. Gael Zu. Ekspresi Gael Zu seperti hati babi saja, menundukkan kepala, seluruh kepalanya berkeringat dingin. Ibu, maaf, aku hanya impulsif, aku melakukan kesalahan, Bu. Orang-orang keluarga Zu semua diam tidak berbicara. Gael Zu ini juga benar-benar parah. Demi menghadapi Melissa Zu, tak sangka bisa membayar uang untuk menyewa orang menuangkan air kotor ke perusahaan rumah sendiri. Wajah nyonya tua seberat air, mengambil tongkat, menjatuhkan tongkatnya ke kepala Gael Zu. Dahi Gael Zu sekejap terluka, darah mengalir ke pipinya, berdiri di sana gerak pun juga tidak berani. Nenek, Paman bermain trik kotor kepadaku sudah bukan sekali dua kali lagi. Sebelum Anda kembali dia sudah menggunakan trik begitu terus, harap nenek memeriksanya dengan jelas. Nyonya tua telah diam, masalah hari ini benar-benar sangat keterlaluan. Jika itu adalah perebutan internal mereka, Nyonya tua berkata apapun juga masuk akal, bahkan lebih berpihak ke siapa itu pun tidak apa-apa. Tapi sekarang Gael Zu ini merugikan kepentingan keluarga Zu mereka, ini berbeda sifatnya. Begitu banyak orang yang menonton, jika tidak memberi hukuman pada Gael Zu, takutnya akan sulit meyakinkan publik. Tapi Nyonya tua memang lebih memihak padanya, tidak tega menghukum terlalu keras. Aku baru saja memberimu pelajaran. Setelah itu, dapatkah kamu menjamin tidak akan memainkan trik kotor lagi? Petik 2. Gael Zu berkata dengan cepat, Ibu kamu tenanak saja, kali ini aku sudah mengingatkannya, aku tidak akan pernah berani menggunakan trik seperti ini lagi. Wajah nyonya tua sudah agak melembut, berkata, untung saja tidak membuat keluarga Zu kita mendapat kerugian, begini saja, kali ini ketiga perusahaan kita bergabung, semua pekerjaan pemindahan serahkan padamu, tidak bermasalah kan? Tidak masalah Ibu, aku pribadi yang membayar uang perusahaan pindahan. Nyonya tua mengangguk kepala, menatap Melissa Zu dan bertanya. Melissa, apa kamu puas dengan perlakuan begitu? Puas. Tentu saja tidak puas. Uang pemindahan perusahaan baru berapa uang saja. Tadi pukulan tongkat nyonya tua itu bisa seberapa sakit. Gael Zu ini sedang memainkan trik kotor. Langsung membatalkan status pemegang sahamnya juga boleh. Namun nenek sudah menyatakan akan memihak padanya, Melissa Zu juga tidak ada pilihan, selain menganggukkan kepalanya. Nenek menanganinya dengan benar, Melissa mengaguminya. Masalah telah berlalu, wajah nyonya tua itu semakin mereda, baiklah, kalian semua pulanglah, waktu selanjutnya, ada yang harus disibukkan. Dalam perjalanan pulang, Lydia Wang kembali mengumpat lagi,
Meskipun dia tidak berani mengatakan apapun di depan nyonya tua, tapi dia sangat tidak puas di dalam hatinya. Melissa Zhu memberi pandangan sinis, "Sudahlah ibu, kamu masih enak mengatakannya. Ibu ini benar-benar cukup, ketika muncul permasalahan larinya lebih cepat dari siapapun, dan sekarang malah tidak puas. Bagaimana kamu bisa lari ketika terjadi masalah dan tidak mempedulikan orang lain? Bagaimana jika hari ini Kak Thomas dipukul terluka?" Lydia Wang mendengus dingin, "Kenapa? Sekarang giliran kamu mengajariku pelajaran ya? Aku ibumu atau kamu ibuku? Bersambung. Aku beritahu kamu, terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Den Bagose. Melissa Zhu tidak bisa berkata-kata,